Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Humaidi selaku dosen pengampu dan yang terhormat teman-teman M3 sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan nama anggota. Yang pertama Galumayang Aryandini, saya sendiri. Yang kedua Naya Iza Kamila, dan yang ketiga Muhammad Qori. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang pertama, pengertian, fungsi, dan isi kitab-kitab Allah dalam lintasan sejarah. Yang kedua, fungsi Al-Quran secara khusus pada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Dan yang ketiga, cara dan sikap mengimani Al-Quran secara teoritis dan praktis. Yang pertama, pengertian, fungsi, dan isi kitab-kitab Allah dalam lintasan sejarah. Yang pertama, pengertian. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, fungsi. Ada beberapa fungsi kitab Allah, diantaranya yang pertama sebagai petunjuk hidup. Pada hakikatnya, semua kitab suci Allah Subhanahu wa taala mempunyai fungsi yang sama, yakni sebagai petunjuk hidup manusia. Tanpa kitab suci, hidup manusia berada dalam kesesatan jauh dari yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan penguasa tunggal alam semesta. Yang kedua, media sebagai penyelesaian masalah. Seorang muslim wajib menggunakan hukum Al-Quran sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Yang nomor 3, sebagai sumber sejarah. Di dalam kitab-kitab Allah terdapat kisah-kisah para rasul dan sejarah peradaban manusia di masa lalu yang dapat kita pahami dari apa yang tertuang di dalamnya, seperti kisah Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim, kisah perjuangan Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi kisah yang lainnya. Kisah tersebut dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, merenung, dan benar-benar menggunakan akalnya untuk mendapatkannya. Yang keempat, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kitab-kitab Allah merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat banyak informasi mengenai pengetahuan yang benar di alam semesta. Contohnya, di dalam Al-Quran terdapat ilmu mengenai proses penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, berjalannya sistem alam, mekanisme hujan, dan lain sebagainya. Yang nomor 5, sumber hidayah dan cahaya kehidupan. Dengan meyakini kitab-kitab Allah, maka hidayah dan cahaya kehidupan yang menuntun pada kebenaran akan semakin dekat. Hidayah dan cahaya kehidupan itu muncul sejatinya dan berkembang di dalam diri manusia. Selanjutnya, isi kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kitab ini terdiri atas 3 bagian, yaitu Torah, Nabiin, dan Katabiin. Ketiga bagian tersebut terdapat dalam kitab agama Yahudi yang disebut Bilia atau Alkitab. Sedangkan orang-orang Kristen menamakannya dengan Perjanjian Lama, yang terdiri dari 5 kitab. Kelima kitab tersebut adalah kitab Kejadian yang berisikan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Yang kedua, kitab Keluaran yang berisi tentang penindasan Bani Israel oleh Fir'aun di Mesir. Yang ketiga, kitab Imamat berisi tentang kumpulan perintah agama Yahudi. Yang keempat, kitab Bilangan yang berisi tentang jumlah keturunan 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir, kitab Ulangan berisi kitab diusirnya Bani Israel dan tanah Mesir dan kumpulnya aturan perintah. Selanjutnya, kitab Zabur. Asal kata Zabur adalah dari kata Zabara Yasburu Zabur, yang artinya menulis. Isi pokok kitab Zabur adalah tentang 150 nyanyian Nabi Daud alaihissalam tentang pengalaman pada masa hidupnya. Isi kandungan kitab Zabur terdiri atas 5 nyanyian, yaitu yang pertama, nyanyian kebangkitan untuk memuji Tuhan. Yang kedua, perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang keempat, kitab Injil.
Isi pokok kitab ini pada dasarnya adalah ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam agar dalam berkehidupan menjauhi sikap rakus dan tamak terhadap keduniawian. Adapun lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan perangkum kitab-kitab terdahulu. Kandung atau isi Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah, yaitu ajaran untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua, ibadah, yaitu ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, akhlakul karimah, yaitu ajaran untuk berperilaku kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang keempat, tarik, yaitu cerita tentang sejarah umat terdahulu. Yang terakhir, muamalah, yaitu ajaran untuk mengadakan hubungan sesama manusia baik dalam keluarga, tetangga, dan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naya Iza Kamila. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu fungsi Al-Quran secara khusus pada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya, yang pertama yaitu sebagai nasih, penghapus atau pengganti. Artinya, Al-Quran berfungsi menghapus dan menggantikan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Semua kitab terdahulu dinyatakan tidak berlaku, dan satu-satunya wajib diikuti dan dilaksanakan petunjuknya hanyalah kitab suci Al-Quran. Posisi Al-Quran sebagai nasih terhadap kitab-kitab sebelumnya dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama yaitu kitab-kitab suci terdahulu tidak ada lagi yang utuh dan asli seperti waktu diturunkan. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan kandungan ajarannya sangat mencakup dan bersifat universal. Dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa Al-Quran adalah nasih terhadap kitab-kitab suci sebelumnya adalah perintah Allah terhadap Nabi Muhammad SAW untuk memberlakukan Al-Quran terhadap seluruh umat manusia, termasuk para ahlul kitab, yaitu pada firman Allah SWT yang berbunyi, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua yaitu muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Posisi Al-Quran sebagai muhaimin atau batu ujian artinya Al-Quranlah yang jadi korektor terhadap perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian, Al-Quranlah satu-satunya yang dijadikan pegangan. Apa yang dibenarkan dan ditetapkan oleh Al-Quran itulah yang benar dan harus diikuti. Dan jika terdapat perbedaan atau pertentangan antara Al-Quran dengan isi kitab-kitab sebelumnya, maka Al-Quranlah yang benar. Yang ketiga yaitu muswaddiq atau menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab sebelumnya. Artinya, Al-Quran juga membenarkan atau menguatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, seperti misalnya berita tentang kedatangan Nabi dan Rasul yang terakhir yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil dan dibenarkan oleh Al-Quran dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya karena isi dari Al-Quran lebih lengkap dibanding kitab-kitab sebelumnya dan banyak hal yang diatur di dalam Al-Quran yang masih belum ada di dalam kitab sebelumnya. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudara Muhammad Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan pada poin ketiga yaitu cara dan sikap mengimani Al-Quran secara teoritis dan praktis. Cara dan sikap mengimani Al-Quran secara teoritis dan praktis. Aspek teoritis, aspek keimanan, akal pikiran yang berupa pemahaman, keilmuan dan pembenaran logika yang bersifat teoritis. Iman, akli,
ilmi nazari, yakni berupa penguasaan pemahaman teoritis terhadap prinsip-prinsip keimanan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti pemahaman, penerimaan, dan pembenaran secara logika terhadap 6 rukun iman dengan segala rincian kandungannya. Keimanan tahap atau jenis ialah yang baru dimiliki oleh orang-orang Arab atau saat baru pertama kali masuk Islam, yakni keimanan yang baru sebatas pengakuan dan penerimaan secara logika dan akal pikiran terhadap kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aspek teoritis ialah yang akan menghasilkan keimanan atau akidah yang benar, iman sahih atau akidah sahihah, di mana dengan bekal dan perisai aspek keimanan dan akidah teoritis ini, seorang mukmin atau mukminah akan mampu bertahan, membentengi diri sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh dan terkontaminasi oleh beragam bentuk penyimpangan, pemikiran dan ideologi yang ada. Bahkan dengannya pula ia akan mampu melawan arus berbagai subhat ideologi dan serangan pemikiran yang selalu datang silih berganti. Di samping penyimpangan akidah dalam aspek teoritisnya, ini pula lah yang umumnya memunculkan kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah menyimpang sejak awal sejarah Islam sampai sekarang dan sampai seterusnya. Kemudian aspek praktis. Aspek keimanan yang berupa keyakinan dan rasa hati yang bersifat praktis serta menghasilkan amal nyata. Iman qalbi zauqi amali. Dan aspek keimanan praktis inilah yang akan membuahkan iman atau akidah yang kokoh dan kuat. Iman qawi atau akidah qawiyah. Jika aspek pertama berbicara tentang ilmu dan teori keimanan, maka aspek kedua ini tentang rasa, buah pengaruh, dan bukti keimanan. Sehingga di samping wajib diketahui bingkai ilmu dan teorinya, tidak kalah pentingnya keimanan juga harus bisa dirasakan buah lezat dan manisnya, serta dibuktikan hasil pengaruh positifnya, baik dalam sifat, kemudian karakter, pola pikir, perilaku, sikap, dan lain-lain pada diri pribadi setiap individu muslim dan muslimah, maupun dalam pergaulan kehidupan umum dengan berbagai aspeknya di tengah-tengah masyarakat. Keimanan tahap atau jenis kedua inilah yang masih dinafikan oleh Allah Ta'ala dari orang-orang Arab gunung atau Badui yang disebutkan dalam ayat di atas. Saat mereka baru masuk Islam, karena umumnya memang dibutuhkan proses dan waktu agar keimanan yang umumnya bermula dari akal, pikiran dan berupa ilmu serta pemahaman akhirnya bisa turun dan masuk ke dalam hati menjadi sebuah keyakinan yang bisa dirasakan secara real buah manisnya dan diperoleh pengaruh positifnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, telah bisa menikmati rasa lezatnya iman orang yang telah ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dan dalam hadis lain beliau bersabda yang artinya, ada 3 hal yang jika ketiganya terdapat dalam diri seseorang, maka ia telah bisa mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu berkata, iman bukanlah hanya angan-angan belaka, juga bukan sekedar hiasan sementara, namun ia adalah keyakinan kuat yang terhunjam dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Kemudian diriwayatkan pula bahwa seseorang pernah bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu, wahai Abu Sa'id, adakah Anda seorang mukmin? Beliau menjawab, iman itu ada 2 macam. Jika yang kamu tanyakan adalah iman secara teoritis kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya,
surga, neraka, hari berbangkit dan hari penghisapan. Maka aku adalah orang yang beriman kepada itu semua. Namun, jika yang kamu tanyakanlah tentang firman Allah dalam Quran Al-Anfal ayat 2-4, maka demi Allah aku tidak tahu apakah aku benar-benar sudah termasuk dalam kategori mereka ataupun belum. Dari penjelasan di atas bisalah kita simpulkan, kedua-duanya harus disikapi sama-sama urgen dan penting. Namun demikian dari aspek upaya memang secara fakta, real, diakui dan dibuktikan oleh kebanyakan orang bahwa mewujudkan keimanan rasa hati yang bersifat praktis itu jauh lebih sulit dan lebih berat, serta membutuhkan mujahadah yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk merealisir aspek keimanan akal pikiran yang berciri teoritis. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Yumkin hada minna idza wajadtum minna al-khati'at arju minkum al-afwa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.